Ciranjang. Asik, 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 yeay! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya ya. Pada kesempatan ini ya, saya akan mengobrol dengan seseorang terkait dengan sudah dekatnya waktu pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru di tingkat SMA ya, khususnya di SMA Negeri 1 Ciranjang pada umumnya ya di Provinsi Jawa Barat. Bagi orang tua ya dan adik-adik atau anak-anak yang sudah lulus dari SMP ya, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Selamat menonton. Teman-teman ya, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Denroy. Saya akan memulai obrolan ya yang selama ini dititipkan pertanyaan-pertanyaannya ya dari orang tua murid ya. Baik ya, disapa dulu ya. Halo Pak Denroy. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik? Alhamdulillah, baik sekali. Ya, silakan maskernya dibuka dulu. Iya. Ya, untuk lebih jelasnya gitu ya. Iya, dibuka aja dulu karena kita kan ini jaraknya lumayan cukup ya. Ya, Iya. dibuka dulu. Silakan dibuat nyaman dulu ya Pak ya posisinya. Alhamdulillah. Sudah? Alhamdulillah sudah. Iya, terima kasih ya. Pak, ini ya ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan oleh para orang tua murid ya, juga para tetangga ya, yang mereka itu sudah lulus dari SMP ya. Jadi jika di video yang sebelumnya ya kita itu mengobrol mengenai rancangan ya Pak ya, desain mengenai pelaksanaan. Kalau sekarang itu sudah mendekati ke waktu pelaksanaannya ya. Iya. Nah, jadi obrolan kita untuk di konten kali ini adalah Q&A ya. Jadi question and answer. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak. Nanti mohon Bapak menjelaskannya ya. Insya Allah. Iya. Diawali dari pertanyaan yang pertama ya. Ini dari tetangga saya yang paling dekat ya Pak ya. Tanggal berapakah start PPDB di SMA Negeri Ciranjang? Karena katanya di video yang terdahulu itu di awal bulan Juni katanya Pak. Oh iya. Terima kasih ya atas kepercayaannya. Baiklah. Kemarin waktu menjawab adalah karena belum waktunya dan sekarang udah di ujung bulan gitu ya, mau masuk ke bulan Juni. Nah, untuk pelaksanaan pendaftaran itu dibagi dua tahap atau dua gelombang. Yang pertama itu tanggal 7 Juni. Itu untuk jalur khusus ya. Kemudian nanti gelombang kedua itu jalur zonasi. Insya Allah kalau tidak ada perubahan itu tanggal 25 Juni 2021. Itu waktu pendaftarannya ya Pak? Ya, waktu pendaftaran secara otomatis pihak sekolah mungkin akan membuka link ataupun akan mengontrol pada tanggal-tanggal tersebut. Selanjutnya ya Pak ya, jika tahun-tahun yang kemarin ya SMA itu kan menyiapkan kelasnya itu atau rombelnya ya Pak ya sebanyak 12 kelas ya Pak ya. Nah, di luar itu bukan saja rumor ya, namun ini fakta ya. Banyak ini murid-murid Pak yang nangis ya, yang mengeluh tidak keterima di SMA Ciranjang ya, terkait dengan
batasan-batasan juga kelas yang disediakan ya. Jika untuk tahun ini kira-kira rombel atau kelas yang akan disiapkan itu kira-kira berapa jumlahnya? Oke, untuk tahun ini itu tidak berbeda ya dengan tahun kemarin, baik itu untuk jumlah rombongan belajar atau jumlah kelas, dan mungkin juga itu adalah jumlah peserta ataupun peserta didiknya. Untuk tahun ini tetap 12 kelas. Ya mudah saja 12 dikali 36 peserta didik, karena satu kelas itu tidak boleh lebih dari 36 peserta didik. Berarti ya kalau dijumlahkan ya itu 432 peserta didik. Ya dibagi 36 berarti 12. Nah, adapun untuk penambahan ataupun apa gitu ya itu bukan kewenangan dari panitia, cuman ya untuk kali ini kan kita melihat pertimbangan-pertimbangan bukan apa namanya untuk menambah jumlah peserta, tapi kaitannya kan harus ada ruang belajarnya biar dia itu nyaman, harus apa namanya tenaga kependidikannya juga guru apakah dia memenuhi atau tidak. Itu ya untuk persiapan untuk tahun ini masih tetap 12 kelas. 12 kelas ya. Nah, jika ini ya Pak ya, ini ada kemungkinan ya misalnya dari jumlah yang sudah ditentukan sekian orang ya, lalu pada saatnya itu ya tidak ada di absen itu ya. Nah, itu kira-kira ada kebijakan lain untuk menarik atau mengambil dari pendaftar, diistilahkannya itu waiting list begitu. Daftar tunggu ya. Mungkin ya. Ada seperti itu. Kalau sistem seperti itu memang tidak ada. Jadi ketetapan itu 432 ya harus gitu, gitu ya. Kecuali misalnya kalau ada yang mengundurkan diri atau gimana, itu juga tidak semudah itu mengundurkan diri begitu saja, harus membuat apa pernyataan. Nanti juga itu bisa dari ranking yang apa namanya yang tidak masuk ke passing grade itu bisa masuk dengan sendirinya. Yang jelas bagi sekolah itu satu kelas 36 peserta didik itu tidak boleh ditambah lagi menjadi 37 ataupun kita misalnya beberapa orang 10 orang itu tidak bisa gitu ya, itu akan ditolak oleh sistem Dapodiknya. Namun kalau ada kekosongan pasti dari waiting list itu ditarik gitu ya. Ya, kalau ada kekosongan baik itu mengundurkan diri ataupun apa gitu ya. Nah, itu lain lagi ceritanya gitu ya. Itu yang penting memenuhi kuota yaitu 432 peserta didik. Baik, untuk kuota ya cukup jelas. Sekarang dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Mengenai jalur katanya. Jika tahun sebelumnya ya ada jalur khusus ya, jalur umum, kemudian ada afirmasi dan apa prestasi ya. Nah, yang ditanyakan itu apakah jalur-jalur itu untuk tahun ini masih berlaku? Kalau ya, tolong Bapak jelaskan secara terperinci, kalau bisa nanti dijelaskan jalur-jalur itu apa saja gitu ya. Mengenai jalur itu sama seperti tahun kemarin, yaitu pada intinya adalah dibagi dua dulu gitu ya. 50% untuk jalur zonasi dan 50% itu untuk jalur misalnya tadi jalur khusus. Jalur khusus di sini dibagi-bagi lagi, ada afirmasi, ada prestasi, kemudian juga ada perpindahan orang tua. Nah, kalau afirmasi di sini juga dibagi lagi, ada afirmasi misalnya peserta didik itu mau bersekolah tapi kemampuan orang tua atau kemampuan ekonominya terbatas, maka itu bisa dengan mengajukan atau mempergunakan data-data misalnya yang disebut dengan SKPM atau KPM ketidakmampuan. Kemudian pada jalur afirmasi itu juga ada yang dinamakan jalur daerah khusus. Misalnya suatu daerah itu potensi anaknya ingin berlanjut tapi misalnya terkena musibah atau bencana pada wilayah tersebut, itu juga ada. Kemudian juga ada yang namanya perpindahan orang tua.
biasanya kalau di lapangan itu anak guru atau gimana gitu ya. Nah ini juga perpindahan orang tua juga bisa dijadikan dasar ataupun pengajuan. Misalnya orang tua dinasnya di luar kota, kemudian sekarang itu misalnya pindah ke wilayah salah satu sekolah yang terdekat. Maka dengan persyaratan tertentu itu bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran. Kemudian juga yang terakhir itu ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu dibagi dua lagi, ada akademik dan non akademik. Yang namanya prestasi akademik, kemampuan siswa dilihat dari nilai-nilai lapor. Misalnya anak tersebut itu juara umum atau juara kelas, nilainya bagus, nah itu bisa dijadikan dasar untuk jalur prestasi. Adapun prestasi non akademik ini dilihat dari kejuaraan-kejuaraan. Anak tersebut memiliki skill ataupun memiliki kemampuan dalam bidang olahraga, dalam bidang keagamaan, itu bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran ke SMA ya. Iya. Untuk prestasi di seni ya Pak ya, itu diantaranya di bidang apa misalnya? Kalau seni kan umum, itu misalnya tadi tidak cukup misalnya olahraga, keagamaan, ini seni pun. Seni bisa misalnya dia itu lomba adan, meskipun dia itu kan ada lagunya gitu ya. Tidak saja itu keagamaan tapi dalam bidang keseniannya bagus. Kemudian dia itu anak memiliki kemampuan vokal suaranya bagus, sampai misalnya waktu SMP-nya itu pernah mengikuti lomba-lomba nyanyi ataupun seni lukisnya bagus, itu buktikan saja dengan sertifikat. Nah itu bisa jadikan dasar itu. Semacam itu ya Pak ya, vokal grup, ya itu tari, terus menyanyi solo ya, menyanyi untuk solo keseniannya itu ya. Ya. Hal itu harus dibuktikan dengan ini sertifikat. Jadi dengan piala, yang perlombaannya itu siapa, misalnya kalau misalnya hanya perlombaan asal-asalan atau ini kan sifatnya resmi. Misalnya kalau di SMP itu kan suka ada O2SN, Olimpiade, itu dijadikan dasar, itu bagus. Ya bukti-bukti sertifikatnya. Kemudian juga perlombaan-perlombaan misalnya di tingkat kecamatan anak tersebut mengajinya MTQ-nya bagus, tingkat desa juara, kemudian kecamatan juara, terus berjenjang, itu yang diharapkan seperti itu. Nah kalau ini ya Pak ya di SMA Ciranjang itu kan kalau eskulnya itu ya saya suka melihat ya itu kadang-kadang di salah satu channel ya yang ada di channel SMA Negeri Ciranjang itu ada eskul pencak silat ya sama karate. Nah kira-kira itu dari cabang itu siswa di sini sudah ini Pak, sudah memperoleh kejuaraan. Kalau asalnya dari SMP ya di sini ininya eskulnya itu. Ya, itu lebih bagus seperti itu. Misalnya waktu SMP-nya ikut eskul karate, kemudian dilanjutkan di SMA pun karate. Itu ada dasarnya bagus. Jadi waktu SMP misalnya eskulnya PMR, ke SMA-nya pun PMR, itu akan ngajalur gitu ya. Akan klop, dan kejuaraan-kejuaraan itu karate, pencaksilat, dan semua cabang ekstrakurikuler itu penghargaan ataupun prestasinya itu banyak sekali. Makanya di papan gitu ya, di depan, di muka SMA. Nah, cuma tahun ini saja mungkin ya berhubung dengan pandemi itu tidak kelihatan. Ada videonya di tahun-tahun sebelumnya ya, peserta didik yang daftar ke sini ya. Mereka itu ya punya sertifikat ya dari SMP-nya itu juara silat ya dan karate begitu ya. Nah ketika saya itu ya tonton, ternyata di ini ya channel di SMA ya, SMA Negeri 1 Ciranjang itu di YouTube ada kejuaraan tingkat itu ya, tingkat nasional dari pencak silat ya, sampai ke nasional gitu ya, sampai ke nasional. Bahkan ya itu ya bekas kerja keras mungkin ya dari semua pihak gitu ya.
pelatihnya, pembinanya, kemudian peserta didiknya juga atau pesertanya juga mungkin disiplin ataupun latihannya juga ya keras gitu ya, Iya. sehingga dihasilkan prestasi yang bagus. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, jika peserta didik yang di SMP-nya terkendala dengan beberapa hal begitu ya, namun di sisi prestasi-prestasinya mereka itu cemerlang ya, mudah-mudahan piagam dan piala itu bisa menjembatani mereka ya. Amin. Amin. Iya. Nah itu ya anak-anak atau adik-adik, tidak saja pengetahuan di bidang ini ya kognitif yang bisa menyelamatkan Anda itu, tetapi di prestasi yang lainnya ya memungkinkan untuk bisa masuk ke SMA Negeri 1 Ciranjang ya. Nah ini Bapak ya, terkait dengan masalah ini ya, pandemi ini, karena kita ini ya sama-sama pendidik ya, merasa prihatin ya Pak ya dengan keadaan ini. Namun walaupun keadaan kita ini prihatin, tetap kita itu kan menjalankan tugas ya dengan mematuhi prokes ya yang sudah disepakati bersama. Nah kita ini kira-kira berapa tahun Pak melaksanakan belajar online, kayak belanja ya belanja online. Kalau istilah di pendidikan itu daring ya. Daring. Iya, belajar dalam jaringan atau streaming ya, seperti itu ya. Nah, rencana nih Pak ya, rencana untuk tahun pembelajaran yang baru ya, tahun 2001-2002 ya. Kira-kira ini kita rencana proses belajar mengajarnya itu mau memakai sistem apa ya, ini kita ini karena kan di dalam rapat atau pertemuan-pertemuan baru mengatakan insya Allah katanya ya. Nah kira-kira untuk Bapak sendiri itu sebagai panitia nanti ke orang tua murid akan menjelaskan bagaimana itu nanti sistem pembelajarannya itu, PBM-nya. Ya untuk tahun pelajaran 2021-2022 Ya. mungkin ya, semua harapan ya seperti itu gitu ya, tingginya tatap muka ataupun normal kembali, itu semua harapan kita semua, harapan pendidik, ya bukan harapan saja orang tua ataupun ya. semua kalangan itu sudah mendambakan seperti itu. Juga ya. Namun ya kita kan pemerintah lebih lebih bijak, lebih hafal dan lebih tahu mungkin resiko, kendala ataupun apa, sehingga tidak begitu saja langsung langsung tahun berikutnya tetap muka, mungkin melihat pertimbangan-pertimbangan yang oleh kita itu belum hafal ataupun belum tahu. Ya mudah-mudahan saja tahun 2021-2022 ini kita melaksanakan tatap muka, meskipun nanti ada aturan-aturan yang yang jelas. Iya. Yang penting salah satunya mungkin mematuhi protokol, kemudian pihak guru-guru semua sudah melaksanakan vaksin, baik itu vaksin 1, vaksin 2, ya alhamdulillah. Ini mohon cut dulu ya Pak ya. Ya. Biasanya orang-orang itu kalau mendengar ini ya vaksin gitu ya Pak ya, suka shock duluan atau istilahnya down gitu ya mendengarnya itu. Tapi itu tidak semua ya, ada beberapa. Nah kalau saya ya itu alhamdulillah di kecamatan saya ya di Haurwangi itu lebih dahulu Pak ya melaksanakan vaksinasi COVID-19 itu ya, di tahap awal ya, sudah melaksanakan 2 kali vaksin ya. SMP juga sudah ya, karena kami itu kan di bawah pemerintahan Kabupaten Cianjur ya Pak ya lebih dulu. Nah kalau untuk SMA ya dengan SMK itu bagaimana Pak? Sudah dilaksanakan apa belum? Alhamdulillah vaksinasi untuk yang khususnya di SMA Negeri 1 Ciranjang, meskipun ya paling belakang ataupun telat, yaitu mungkin
bukan kesalahan ataupun apa gitu ya, mungkin apakah vaksinnya kosong ataupun tidak sembarangan gitu ya. Ya alhamdulillah sudah melaksanakan vaksin, baik itu vaksin 1 ataupun vaksin 2 dengan apa namanya antusias ya rekan mungkin ya, bisa itu antusias guru itu untuk vaksin ya, tidak ada penolakan, bahkan menyambutnya dengan senang hati gitu ya. Sampai alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan vaksin. Alhamdulillah ya Pak ya. Oh, ini ada pertanyaan yang tertinggal Pak. Seharusnya sebelum ke vaksin ini dulu, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Nah ini pertanyaan ini walaupun oleh sayanya ya dikebelakangkan, tapi ini pertanyaan yang favorit, ini paling sering ini ditanya. Bahkan putra-putrinya ya masih di SMP ya, belum melaksanakan ulangan akhir ya, pasti itu ditanyakan ya, Ibu katanya kapan katanya ya pendaftaran ke SMA. Kata saya itu nanti saya tanya dulu ya ke panitianya. Kebetulan kan sekarang Bapak ya sudah resmi menjadi panitia PPDB ya untuk di SMA Ciranjang ini ya. Nah ini Pak, persyaratannya ini seperti yang simple begitu ya Pak ya. Tapi kalau belum lulus dari SMP ya mana bisa mengumpulkan ya itu dokumen itu ya. Tapi itu yang paling sering ditanyakan. Tapi alhamdulillah ya antusias ya orang tua ya. Silahkan Pak itu ya. Memang benar sekali itu yang paling apa namanya favorit ditanyakan itu syaratnya dan waktu. Biasanya syarat dan waktu kapan ya. Tadi waktu sudah di awal ya, ya waktu Pak ya. Sudah di awal, mungkin sekarang syarat. Apalagi kepada saya ya, tiap misalnya ketemu atau gimana selalu menanyakan memang 2 hal. Waktu kapan? Dan syarat. Bahkan ujian pun belum dilaksanakan, itu orang tua sudah apa namanya datang, sudah apa namanya minta konfirmasi, minta informasi tentang PPDB. Ya gitu ya. Namun ya daripada misalnya mengecewakan ataupun apa yang datang, mungkin suka di apa namanya dijawab ataupun suka diitekennya untuk persyaratan mungkin tidak apa namanya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berapa? Adapun 3, 4, 5 ya gitu ya. Berapa? Adapun waktu, nah saya suka disarankan kalau putra Bapak udah ujian belum. Nah itu gitu makanya konsenkan dulu ke ujian supaya nilainya bagus. Setelah beres ujian nanti juga akan ada sosialisasi atau ada pengumuman untuk waktu PPDB. Adapun tadi menyinggung kepada sistem persyaratan ya, persyaratan ini yang paling fatal ataupun yang sering ditanyakan. Untuk tahun ini memang persyaratan itu ada 2 apa namanya, ada 2 kelompok gitu ya, ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus ya. Kalau persyaratan umum maksudnya adalah semua siswa atau semua calon ya peserta didik itu harus wajib memiliki salah satunya memiliki pernyataan lulus. Ya kalau tidak lulus ya mungkin tidak akan dilanjutkan, maka itu harus dibuktikan dengan pernyataan lulus. Biasanya kalau itu ada ijazah biasanya 3 bulan berikutnya baru keluar. Ini pernyataan bahwa anak tersebut itu telah lulus. Ya. Itu yang umum. Ya surat keterangan lulus. Kemudian juga memiliki NIK yang betul-betul valid. Ini biasanya NIK ya, nomor induk kependudukan. Nah itu dibuktikan dengan KK. Biasanya ini NIK itu kelihatannya di sana itu tertulisnya rapi ataupun benar, tapi benar di sana benar nulisnya, tapi belum tentu tervalidasi, terverifikasi yang khususnya oleh dinas kependudukan. Bukan saja itu berarti ya NIK. Ini apa yang murid itu? Nisen gitu ya, bukan saja nisen, tapi nik gitu ya, nik itu yang paling karena siswa-siswi di SMA itu kan sudah dewasa ya, gitu ya. Niknya juga dibawa, nik, nisen dibawa ya. Kemudian tidak lepas juga memiliki nilai lapor ya, lapor dari semester 1 sampai 5 biasanya itu suka diminta diperlihatkan dalam bentuk lapor. Nilai biasanya suka ada kan yang nakal-nakal, nilai yang diupload berbeda dengan nilai yang asli.
Makanya itu sekarang harus diperlihatkan. Dan juga ini untuk persyaratan umum itu ada istilah fakta integritas, gitu ya. Fakta integritas harus mengisi ataupun membuat, dan biasanya itu disediakan oleh panitia. Ya, jadi pernyataan murid ya? Ya, pernyataan murid bahwa jika diterima itu siap melaksanakan ataupun akan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Itu sifatnya umum, persyaratan. Nah, ini yang paling ini adalah persyaratan khusus, ya. Kalau persyaratan khusus tadi kepada jalur kita itu jalur khusus. Misalnya gini, saya mau melakukan pendaftaran dengan jalur afirmasi. Afirmasinya itu afirmasi ketidakmampuan gitu ya, ekonomi. Maka itu harus dibuktikan dengan KIP, kalau yang punya KIP ya, kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu KIS, kemudian kartu sejahtera, kemudian juga dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Itu minimalnya kecamatan itu yang mengeluarkan gitu ya. Itu dibuktikan dengan persyaratan khusus. Kemudian juga ada persyaratan khusus tadi prestasi, kejuaraan mana buktinya. Kemudian juga dia itu misalnya pandai rajin belajar ataupun suka juara umum, mana buktinya. Nah, itu kan khusus gitu ya, sehingga kekhususan itu tidak dimiliki oleh orang lain atau peserta lain, hanya dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Makanya itu disebut persyaratan khusus. Baiklah Pak Denro ya, pertanyaan awal ya dari nomor 1 sampai 6 alhamdulillah sudah selesai Bapak jawab ya, dengan panjang, lebar, luas paparan yang cukup mendetail ya Pak ya. Terima kasih ya untuk waktunya ya, penjelasannya ya. Informasi ini sangat penting ya untuk para orang tua yang memang membutuhkannya ya. Penting untuk adik-adik ya dan anak-anak yang akan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Ciranjang. Saya ya sebagai orang tua juga ya mendoakan semoga nanti di waktunya ya Pak ya pelaksanaan PPDB untuk SMA Negeri 1 Ciranjang berjalan seperti semestinya, sukses, lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Amin. Iya. Silahkan selamat melanjutkan aktivitas lagi ya Pak ya. Silahkan. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Jika informasi yang saya sampaikan itu ya dirasa atau dipandang ya penting untuk disebarluaskan ya, silahkan. Namun jika ada pertanyaan yang masih kurang pas ya dijawab, atau masih ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi ya, silahkan teman-teman sampaikan ke kolom komentar di channel YouTube saya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.